Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahlan, selamat datang Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Suaranya jelas, Ustaz? Alhamdulillah jelas Ustaz, suaranya bagus. Gambarnya, Gambarnya oke Ustaz, Alhamdulillah. orangnya, Orangnya Masya Allah, mumtaz. Bar kalau bisa, ana izin dulu ya. Ustaz, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat jamaah muni mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan kembali halaqah Jumat rutin kita bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala yang dimana insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir bersama kita. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkahi waktu yang diluangkan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah untuk mengaji yang senantiasa setia bergabung bersama kami. Silakan di-share, disebarluaskan info kajian kita seluas-luasnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ganjaran kebaikan untuk kita yang berusaha untuk menyampaikan kebaikan pada orang lain. Kemudian untuk informasi kajian pada malam hari ini seperti biasa, kami akan berikan kesempatan nanti di akhir sesi untuk tanya jawab bersama Ustadz. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa menekan tombol raise hand untuk kami persilakan. Kemudian bagi yang ingin dibacakan pertanyaannya silakan diketik dan dikirimkan di kolom chat pada kami untuk nanti kami bacakan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak apa yang akan disampaikan Ustadz. Silakan dipersiapkan catatannya. Barakallahu fiikum. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustaz. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis atau Jumat malam Sabtu, malam yang ke-13 dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 2025.
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh berbakti ya kepada kedua orang tua, dan beliau banyak memberikan contoh berbakti kepada kedua orang tua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin, yaitu poin nomor 20. Beliau berkata, la tatakabbar fil intisabi ila abika walau kunta muwazzafan kabiran wahdhar an tunkira ma'rufahuma au tu'ziyahuma walau bi kalimah. Yang artinya, yang ke-20, eh, jangan, atau yang ke-19 ya, jangan congkak terhadap nasib ayahmu meskipun engkau seorang pejabat tinggi, dan usahakan tidak pernah mengingkari kebaikan mereka atau menyakiti mereka meski hanya dengan satu kata. Ini adalah poin yang ke-19 atau contoh yang ke-19 yang dibawakan oleh penulis, bahwa bagaimana seharusnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, yaitu tidak boleh untuk berlaku sombong, congkak terhadap orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, meskipun sang anak sudah menjadi seorang pejabat tinggi atau mempunyai kedudukan yang tinggi, maka tidak diperbolehkan bagi eh, orang seorang anak untuk berbuat congkak terhadap orang tuanya. Dan ini ditunjuki di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, di dalam surah Al-Isra ayat 23, jika salah seorang di antara keduanya
yaitu kedua orang tua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentaknya. Eh, Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan janganlah kamu mengatakan perkataan ah, la tusmi'huma qawlan sayyi'an. Janganlah kamu memperdengarkan kepada keduanya ucapan yang buruk. Hatta walat ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi. Walaupun hanya sekedar at-ta'fif, itu ucapan ah, yang mana ucapan ah ini adalah ucapan buruk yang paling rendah. Ucapan buruk yang paling rendah. Maka tidak diperbolehkan seseorang anak mengucapkan itu. Wala tanharhuma. Dan janganlah kamu menghardik keduanya. Ay wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Nah, kalau tadi ucapan, tanhar lebih kepada perbuatan. Janganlah kamu membentak. Yaitu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, janganlah keluar darimu untuk keduanya perbuatan yang buruk. Jadi perkataan ah itu adalah ucapan, tidak boleh kita berikan kepada orang tua kita, sedangkan wala tanharhuma itu adalah perbuatan buruk. Kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kepada mereka perbuat atau mengerjakan kepada mereka perbuatan buruk. Jadi dua, ucapan tidak boleh, kemudian perbuatan juga tidak diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan khassa halatal kibar li'annaha al-halah allati yahtajani fiha ila birrihi litaghayyuril hal alaihima bid-dha'fi wal kibar. Di dalam ayat tadi, imma yablughanna indakal kibara, yang artinya jika salah seorang di antara keduanya, itu kedua orang tua atau kedua-duanya, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah mengkhususkan keadaan orang tua yang sudah berumur tua, berumur lanjut. Karena itu adalah keadaan yang kedua-duanya di dalam umur tersebut sangat memerlukan bakti kepada kedua orang tua. Sangat memerlukan bakti dari seorang anak. Kenapa? Karena perubahan anak, perubahan keadaan maksud saya ya. Perubahan keadaan yang eh, di 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 dialami oleh orang tua, baik dia lemah, kemudian dia umurnya sudah tua,
Kemudian beliau mengatakan falzam fi hadhil halah min mura'ati ahwalihima akthar mimma alzamahu min qabl. Nah, ini perhatikan. Maka selalulah, lazimilah di dalam keadaan demikian untuk mengurus dan memperhatikan mereka berdua lebih daripada sebelumnya. Ya, seorang anak ketika mendapati orang tuanya dalam keadaan sangat tua, maka hendaknya mereka, para anak ini, lebih lagi melazimi orang tuanya, lebih dikunjungi, bahkan mungkin jika sanggup hidup bersama anak, ya, jika sanggup hidup bersama anak orang tua tersebut, ya, jika sanggup hendaknya anak hidup bersama orang tua tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini usahakan ini menjadi hadiah terbaik dari anak terhadap orang tua, yaitu memperhatikan orang tua saat mereka sudah berumur lanjut. Sang anak tidak sibuk sendiri dengan kehidupannya, tetapi sibuk dengan mengurus kedua orang tuanya. Ini akan sangat diingat di dalam kalbu orang tua. Liannahuma fi hadhil hala qad sara kallan alaihi. Karena mereka berdua dalam keadaan sudah berumur lanjut ini, maka menjadi pemberat bagi sang anak. Fayahtajani an yaliya minhuma fil kibar ma kana yahtaju fi sigharihi an yaliya minhu. Maka keduanya sangat berhajat untuk diurus oleh sang anak. Keduanya sangat berhajat untuk diurus oleh kedua sang anak. Sebagaimana sang anak diurus oleh keduanya saat masih kecil. Falidzalika khassa hadhil hala bidzikr. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus keadaan tua ini di dalam ayat tadi. Kemudian Imam Nukatsir Imam Al-Qurtubi menjelaskan lagi, wa aidan fatulul mukthi lil mar'i yujibul istithqal lil mar'i 'adatan wa yahsulul malal wa yakthurud dajar fayadhhara ghadabuhu ala abawayhi wa tantafikha lahuma awdajuh. Yang artinya, dan juga kadang orang tua karena sudah tua tadi, akhirnya dia tinggal bersama anaknya, tinggal yang lama di rumah sang anak. Ini terkadang mengkonsekuensikan berat bagi seseorang. Terkadang. Dan terkadang menumbuhkan kebosanan. Dan memperbanyak eh, sikap menggerutu, nampak kemarahan atas kedua orang tuanya, nampak keberatan terhadap kelakuan kedua orang tuanya. Wa yastatilu alaihima bidallatil bunuwah wa qillatid diyanah. Yang artinya
Dan akhirnya sang anak merasa terlalu lama tinggal di rumah sang anak, ya, merasa lama tinggal di rumah sang anak. Dan akhirnya eh, sang anak pun sedikit rasa berbaktinya kepada kedua orang tua. Wa aqallul makruh ma yudhahiruhu bitanaffusihi mutaraddid min ad-dajar. Akhirnya keluarlah perkataan tadi. Gitu. Waqad umira an yuqabiluhuma bil qawlil mawsufi bil karamah wa huwa salim an kulli aib. Padahal sang anak sudah diperintahkan untuk menghadapi kedua orang tua dengan ucapan yang disebutkan di dalam ayat, qaulan karima, ucapan yang mulia, yaitu ucapan yang selamat dari setiap aib. Makanya Allah berfirman, fala taqul lahuma uff. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan karena sudah tua, tinggal lama di rumahmu, kemudian kamu sudah bosan, kadang menyibukkanmu, kadang memberatkan, keberadaan mereka memberatkan kamu, kedua memberatkan istrimu, anak-anakmu, dan seterusnya. Maka janganlah dalam keadaan demikian ucapkan perkataan dan janganlah kamu bentak mereka dan ucapkanlah untuk mereka berdua ucapan yang mulia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ayat ini semisal dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu, raghima anfu." Seseorang benar-benar merugi. Seseorang benar-benar merugi. Seseorang benar-benar merugi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Man ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang merugi itu, wahai Rasulullah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Yang mendapati kedua orang tuanya saat sudah berumur lanjut, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, kemudian ia tidak masuk surga. Kenapa? Karena tadi merasa berat dengan keberadaan orang tua, menggerutu dengan keberadaan orang tua, kemudian merasa terlalu lama orang tua ada di sisi kita, dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada lagi penjelasan yang menarik dari eh, para ahli tafsir akan ayat ini. Itu surat Al-Isra ayat 23 ini. Perhatikan, berkata Abu Raja Al-Utaridi, Al-uf al-kalamul qadhi ar-radhi al-khafi. Perkataan adalah perkataan yang kotor, jelek, dan tersembunyi. Nah, walaupun tidak di hadapan mereka berdua, jangan ucapkan itu. Ini hati-hati. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah berkata, "Ma'nahu idza ra'aita minhuma fi hali syaikhil ghaid الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقل أف والآية أعم من هذا. Maknanya adalah jika engkau melihat dari kedua orang tuamu dalam keadaan tua, eh, kotoran atau kencing karena sudah tua kan susah untuk ke kamar mandi.
Yang mereka berdua melihatnya darimu saat engkau kecil, maka jangan engkau merasa jijik terhadap mereka berdua, yang akhirnya engkau mengucapkan perkataan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal uf, kata Imam Al-Qurtubi juga, at-tuffu wasakhul adfar wa yuqalu li kulli ma yudjiru wa istathqal. Uf lah. Uf artinya adalah kotoran yang ada di ujung kuku. Artinya kecil, tipis gitu. Biasanya orang mengucapkannya kalau merasa berat, kemudian menggerutu, ya. Maka ini disebut dengan uf. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Kemudian tadi di dalam ayat disebutkan wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah untuk mereka berdua ucapan yang mulia. Ai layyinan latifan. Kata Imam Al-Qurtubi yaitu ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Seperti ya abata, ya ummah, wahai bapakku sayang, wahai ibuku sayang. Min ghairi an yusammihima wa yukannihima. Lihat. Tanpa menyebutkan nama mereka dan tidak menyebutkan kunyah mereka. Nama, menyebutkan nama bagi seorang anak kepada orang tua, maka ini tidak layak. Jauhi perbuatan tersebut, menyebutkan nama orang tua di hadapan orang tua. Sebutkan wahai bapakku, wahai ibuku. Ya. Atau tidak menyebutkan kunyah di hadapannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i, berkata tentang qaulan kariman. Ucapan yang mulia tadi, qaulul abdil mudhnib lisayyidil fadlil ghalidh. Ucapan hamba yang berdosa untuk tuannya yang kasar dan keras. Nah, ini ucapan hamba yang berdosa untuk tuannya yang kasar dan keras. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itulah poin yang ke-19. Sekarang kita baca poin yang selanjutnya adalah penulis berkata, لا تبخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك فهذا عار عليك وسترى ذلك من أولادك فكما تدين تدان. Yang artinya jangan kikir untuk menginfakkan harta kepada mereka sampai mereka mengadu padamu. Hatta yashkuak, mengadu kepadamu karena saking kikirnya. Nah, akhirnya orang tua mengadu kepadamu. Dan itu merupakan kehinaan bagimu. Ini hati-hati, ya. Semakin orang tua meminta-minta kepada anaknya, semakin sebenarnya itu adalah penghinaan terhadap anak. Kehinaan, bukan penghinaan. Kehinaan untuk anak. Kenapa? Karena berarti dia tidak becus mengurus orang tuanya sampai meminta-minta. Allahu Akbar. Dan hal itu akan engkau dapatkan balasannya dari anak-anakmu. Apa yang engkau perbuat akan mendapatkan balasannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara akhlak yang buruk, salah satu jenis akhlak atau sifat
yang ada di dalam kalbu yang sangat buruk adalah akhlak al-bukhl, yaitu akhlak bakhil, kikir, pelit, medit, ya. Dan kalau kita buka kamus besar bahasa Arab, al-bukhlu lughatan diddul karam wal jud. Bakhil, kikir, secara bahasa kebalikan dari kemuliaan, sikap pemurah dan sikap dermawan. Kebalikan dari sikap pemurah dan sikap dermawan. Sedangkan secara istilah syariat, saya sebutkan, ambilkan dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau berkata, man'u ma yutlabu mimma yuqtana, yang artinya eh, menahan apa yang diminta dari yang seharusnya menahan apa yang diminta dari yang seharusnya diperhatikan. Wa syarruhu ma kana talibu mustahiqqan. Ya, jadi bakhil adalah kita menahan sesuatu yang diminta dari orang yang seharusnya kita perhatikan. Nah, itu bakhil namanya. Ya. Contoh misalkan bakhil seorang anak terhadap orang tua. Anak diminta untuk memperhatikan orang tuanya, ya, terutama saat mereka sudah tua, yang tidak bisa lagi bekerja, tidak ada lagi pemasukan. Maka pada saat itu hendaknya sang anak memperhatikan kepada kedua orang tuanya. Nah, saat orang tuanya seharusnya diperhatikan, maka kemudian ternyata orang tuanya, ternyata anaknya tidak memperhatikannya. Ya, ternyata anaknya tidak memperhatikannya. Maka ini akhirnya menjadikan eh, sang anak bakhil, menjadikan sang anak bakhil karena tidak memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan. Ya. Dan yang paling buruk kata Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah kebakhilan terhadap orang yang berhak. Lihat nih, kebakhilan terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan. Wala siyama in kana min ghairi malil mas'ul. Terutama harta yang diminta tersebut bukan harta orang yang dimintai. Harta yang diminta tersebut bukan harta orang yang dimintai. Saya beri contoh, misalkan seorang anak bakhil terhadap orang tuanya. Ini paling buruk. Kenapa? Karena orang tua berhak untuk diurus oleh anaknya. Kemudian harta sang anak tersebut adalah harta orang tua. Anta wa malu kali abik. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Bagaimana dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, ini adalah akhlak yang buruk, ya, akhlak yang buruk. Dan akhlak yang buruk, yaitu sikap bakhil ini, disebutkan celaannya di dalam Al-Quran. Banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran
Ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah sekali-kali menganggap orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, kebakhilan itu adalah baik bagi mereka. Enggak, tetapi kebakhilan itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan timpakan apa yang mereka bakhilkan kelak pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardu wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah tutup ayat ini, Allah yang mewarisi langit dan bumi dan Allah mengetahui apa saja yang yang kalian lakukan. Ayat ini maksudnya adalah jangan sekali-kali orang yang bakhil mengira bahwa apa yang mereka tahan dari harta mereka, padahal itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, eh, itu adalah itu adalah baik bagi mereka. Enggak, itu buruk bagi mereka, baik di dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Baik ketika mereka hidup di dunia atau ketika mereka hidup di akhirat. Allah akan menjadikan apa yang mereka bakhilkan tersebut di leher mereka. Jadi dia pangku nanti di hari kiamat sebagai bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman tentang buruknya sikap bakhil dalam surah An-Nisa ayat 36, 37, surat Al-Hadid ayat 24, surat Al-Lail ayat 8 sampai 11, surat Muhammad ayat 38. Ya, ini semua ayat-ayat yang menunjukkan eh, tercelaknya sikap bakhil, tercelaknya sikap bakhil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang royal, dermawan, karom, pemurah dengan dia mendapatkan keberuntungan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga kebakhilan dirinya, artinya dia selamat dari sikap bakhil, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini dari ayat Al-Quran tentang tercelanya sikap bakhil. Adapun dari hadis Rasul, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa agar tidak bakhil, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kegelisahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, pengecut, dan kebakhilan. Kebakhilan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Fal bakhilu mani'un li naf'i mali wal jabanu mani'un li naf'i badani." Di dalam hadis ini Allah Rasul SAW menyebutkan sikap pengecut dan bakhil. Karena seorang manusia bisa diharapkan kebaikannya baik dari hartanya atau dari badannya. Maka orang yang bakhil adalah menahan memberikan kebaikan kepada orang lain dengan hartanya.
dan orang yang pengecut adalah menahan, memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain dengan badannya. Ya, subhanallah, hadis Rasul itu memang luar biasa ya. Bukan sembarangan. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, maka hendaklah apa namanya menghafal doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dengan baik, ya, karena doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, "Ittaqu asyuhha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum." Jauhilah sifat bakhil, sesungguhnya sifat bakhil menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang dimaksud dengan kehancuran ini kata Imam Al-Qadhi Iyad bahwa kehancuran yang diberitahukan mereka di dunia yaitu dengan tertumpahnya darah gara-gara kebakhilan akhirnya saling bunuh membunuh. Ada juga kehancuran di akhirat yaitu mendapatkan siksa, tetapi yang terlihat jelas kehancuran yang dimaksud dalam hadis tadi adalah sifat bakhil mendatangkan kehancuran di dunia, yaitu gara-gara bakhil akhirnya tertumpahlah darah. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bakhil terhadap orang tua. Lihat, ada perkataan dari para ulama tentang sikap bakhil. Disebutkan di dalam kitab Bahjatul Majalis yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-bukhlu jilbabul maskanah wa rubbama dakhala as-sakhiyyu bi sakhaihil jannah." Kebakhilan adalah kain kerudungnya orang-orang yang hina. Kain kerudungnya kehinaan di hari kiamat. Dan terkadang seorang yang dermawan masuk ke dalam surga dengan kedermawanannya. Dengan kedermawanannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna lanajidu bi amwalina ma yajidul bukhala, lakinnana natasabbar." Yang artinya kita juga mendapati pada harta kita apa yang didapati oleh orang-orang yang bakhil. Artinya kita kadang juga merasakan, aduh sayang nih untuk disedekahkan dan seterusnya. Tetapi kita bersabar dengan mensedekahkan harta tersebut dan tidak bakhil, ya, tidak bakhil. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali, la ara an u'addila bakhilan li'anna al-bukhla yahmiluhu 'ala al-istiqsa'. Ya, artinya aku tidak bersependapat untuk menganggap orang yang bakhil tersebut pantas diambil ilmunya. Karena orang yang bakhil itu dia akan perhitungan, fayakhudhu fawqa haqqihi khifatan min an yughbad. Dia akan mengambil di atas haknya karena takut dia rugi. Faman kana hakadha la yakunu ma'munal amanah. Maka orang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai
pembawa yang aman terhadap amanah. Ini subhanallah. Nah, itulah perkataan-perkataan dari para ulama tentang bakhil, dan masih banyak sebenarnya perkataan bakhil dari para ulama. Maka jangan bakhil terutama kepada kedua orang tua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, beliau menyebutkan di akhir, yaitu kama tadinu tudan, sebagaimana yang engkau perbuat maka seperti itulah yang kamu akan dapatkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan oleh Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa, dan dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan makna hadis ini adalah engkau akan diberikan balasan sebagaimana engkau berbuat, sebagaimana engkau berbuat. Al-jaza min jinsil amal, sebagaimana kaidah balasan sejenis dari perbuatan. Balasan dari jenis perbuatan, ya, dari jenis perbuatan. Nah, baik. Berkata para ulama, di antaranya Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, yang dimaksud dengan sebagaimana perbuatanmu seperti itu yang akan kamu dapatkan. Ai kama taf'alu tujaza bifi'lik. Yaitu maksudnya sebagaimana yang kamu perbuat, engkau akan dibalas dengan perbuatanmu. Wa kama taf'alu yuf'alu ma'ak. Dan sebagaimana kamu berbuat, diperbuat hal tersebut kepadamu. Diperbuat hal tersebut kepadamu. Dan ini ada sebagai balasan, ya, sebagai balasan. Seperti misalkan jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap perbuatan buruk, keburukan semisal dengannya. Ya, semisal dengannya. Baik. Berarti di dalam perkataan ini ada faedah, ya juzu ijra'uhu ala zahiri. Boleh kita memahaminya secara lahiriahnya, yaitu maksudnya kama tujaza antal nas ala sani, kama tujaza anta annas ala sani, kama tujazi antan nas ala sani'ihim tujaza anta ala sani'ika, yang artinya sebagaimana kamu memberikan balasan kepada manusia atas perbuatan manusia, maka seperti itu pula kamu akan mendapatkan atas perbuatan. Jadi kita kan sering memperlakukan orang lain karena perbuatan orang lain tersebut. Maka kita pun akan diperlakukan sebagaimana perbuatan kita. Ya, seperti itu. Itu maksudnya. Maka apabila ada seorang anak bakhil kepada orang tuanya, maka nanti dia juga akan dibakhili oleh anak-anaknya. Ya. Kemudian yang ke-21, penulis berkata, akfir min ziyarati walidaik wa taqdim wa taqdim eh, taqdimil hadaya lahuma washkurhuma ala tarbiyatika wa ta'abihima alaika wa'tabir bi auladika wa ma tuqasihi ma'ahum, yang artinya perbanyaklah mengunjungi
kepada kedua orang tua dan memberikan hadiah. Sampaikan terima kasih atas pendidikan dan jerih payah keduanya dan ambillah pelajaran dari anak-anakmu, yaitu merasakan beratnya mendidik mereka. Maksud dari poin yang ke-20 ini adalah kita sering-sering mengunjungi orang tua dan memberi hadiah. Dan hadiah ini sangat berharga bagi orang tua. Meskipun orang tua kadang tidak minta dan bahkan tidak mau minta. Maka ini sangat berharga dan sangat disukai di dalam kalbu orang tua. Kenapa? Karena tahadu tahabu kata Rasulullah. Yang artinya saling memberi hadiahlah kalian. Maka niscaya kalian akan saling mencintai. Dan eh, apa namanya, kita sudah sering mendapatkan hadiah dari orang tua kita. Maka hendaknya kita memberi hadiah kepada orang tua kita agar kita saling mencintai dan orang tua kita ridho terhadap kita. Dan itulah salah satu tujuan hidup kita, yaitu diridhoi oleh orang tua, karena sebesar keridhaan orang tua sebesar itu pula keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Nah, kemudian di sini disebutkan dan hendaklah seseorang ambil pelajaran bagaimana beratnya mengurus orang tua ketika dia juga mengurus anaknya. Nah, ini pelajaran sehingga kita semakin sayang dengan orang tua kita. Oh, ternyata dulu saya sangat sulit ditidurkan oleh orang tua karena saya pun sulit menidurkan anak-anak. Nah, gitu. Saya sangat sulit untuk, ternyata orang tua dulu sangat sulit untuk membuat saya senang. Karena saya pun juga merasakan sangat sulit membuat anak-anak senang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah itu yang ke-23. Ahakun nasi bil ikram, ayat ke-22 ya. Ahakun nasi bil ikram ummuka thumma abuka wa'lam annal jannah tahta aqdamil ummahat. Yang artinya ke-22, orang yang paling berhak mendapat penghormatan adalah ibumu. Kemudian ayahmu, ketahuilah bahwa surga di bawah telapak kaki ibumu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa yang paling berhak aku gauli dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, ummuk ibumu. Thumma man? Lalu siapa lagi? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Kemudian siapa lagi? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Lalu siapa lagi? Thumma abuk, kemudian bapakmu. Hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap ibu, rasa kasih kepadanya harus lebih sepertiga lebih tinggi daripada kecintaan kepada Bapa. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang ibu 3 kali dan menyebutkan Bapa kali yang keempat. Nah, kenapa demikian? Karena pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Al-Qurtubi, anna dzalika wa dzalika anna su'ubatal hamli wa su'ubatal wad'i wa su'ubatal radha'ati
والتربية تنفرد بها الأم دون الأب. هذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. Karena tiga kesulitan. Kesulitan hamil, kesulitan melahirkan, kesulitan menyusui dan memelihara. Nah, makanya tiga kesulitan ini eh, dimiliki oleh ibu, tidak dimiliki oleh bapak. Nah, disebutkan oleh Imam Malik sebuah riwayat, Inna abi fi baladi Sudan, wa qad kataba ilayya an aqduma alaihi wa ummi tamna'uni min dhalik. Faqala ati' abak wa la ta'si ummak. Yang artinya ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya bapakku di negeri Sudan. Bapak di negeri Sudan. Dan bapakku menulis surat kepadaku agar aku pergi menemuinya. Tetapi ibuku melarangnya. Rupanya sudah pisah gitu ya. Ibuku melarangnya. Maka kata Imam Malik rahimahullah, taati bapakmu tapi jangan engkau bermaksiat kepada ibumu. Ya, kepada ibumu. Nah, baik. Ini yang ke-22. Yang ke-23, penulis rahimahullahu taala berkata, "Ihdhar uquqal walidain wa ghadabahuma fatashqa fid dunya wal akhirah. Wa sayu'amiluka auladuka bimithli ma tu'amilu bihi walidaik." Yang artinya eh, usahakan untuk tidak menyakiti kedua orang tua. Bukan usahakan ini. Terjemahannya keliru. Ihdar itu artinya hati-hati, jangan usahakan. Terjemahannya keliru. Eh, untuk hati-hati untuk menyakiti kedua orang tua, ya, dan menjadikan mereka marah sehingga engkau akan merana di dunia dan di akhirat, dan anak-anakmu akan memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan kedua orang tua. Maksudnya di sini adalah jangan sampai seseorang durhaka kepada orang tua, dan kedurhakaan banyak membuat orang tua marah, membuat orang tua sedih, membuat orang tua tidak tenang. Ini pada yang ke-24. Idza talabta syai'an min walidaik fatalattaf bihima washkurhuma in a'tayaka wa'dzurhuma in mana'aka wa la tukthir talabatika li'alla tuz'ijahuma. Yang artinya jika meminta sesuatu dari kedua orang tua maka berlemah lembutlah. Jangan teriak dari kamar, "Ma, ya, tolong buatkan ini." Jangan. Tetapi berlemah lembutlah. Berterima kasihlah atas pemberian mereka dan maafkan jika keduanya menolak permintaanmu. Serta jangan terlalu banyak minta agar tidak mengganggu mereka. Jadi kalau seandainya orang tua menolak, ya sudah, jangan sampai menganggap ini berat. Ya, sudah dikasih, kemudian tidak diterima. Ada seorang anak misalkan bawa tas untuk ibunya, jauh-jauh dia bawa tas. Ternyata ketika diberikan kepada ibunya, dia ibunya tidak menerima. Kasih ke yang lain aja. Maka pada saat itu sang anak diam, tidak komentar, tidak boleh macam-macam. Diam saja. Bersabar dengan orang tua. Nah, kemudian yang ke-25, penulis berkata, "Idza asbahta qadiran ala kasbi rizq fa'mal wa sa'id walidaik." Yang artinya, jika engkau sudah mampu mencari rezeki, maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tuamu. Jangan jadi beban rumah tangga.
sudah balik laki-laki, maka dia wajib untuk bekerja, ya, dan tidak wajib lagi orang tua untuk menafkahinya. Nah, laki-laki sudah balik. Kalau perempuan sudah menikah, nah, ya. Taib. Yang ke-26, penulis rahimahullahu taala berkata, Inna liwalidayka alayka haqqan li zawjika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah wa hawil at-tawfiq bainahuma in ikhtalafa wa qaddim al-hadaya lil janibaini sirran. Nah, ini penting ini, ya. Yang ke-26, kedua orang tua mempunyai hak atas dirimu, wahai sang anak, dan istrimu mempunyai hak juga atas dirimu, yaitu dinafkahi. Orang tua juga kalau sudah tua, maka dinafkahi. Ya, kalau sudah tua, dinafkahi. Nah, kemudian di sini sebutkan, jika keduanya berselisih, usahakan engkau pertemukan mereka dan berilah mereka hadiah secara rahasia. Karena yang namanya perdamaian itu lebih baik. Dan yang namanya perdamaian biasanya memerlukan modal. Ya, dan ini sering terjadi. Orang tua kita laki-laki ber kita ini laki-laki punya orang tua berselisih dengan istri kita, yaitu menantu orang tua. Apalagi antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Oh, tingkat kecemburuannya sangat tinggi. Maka jangan sampai sang anak dan juga suami pada saat bersamaan itu condong kepada salah satu dari keduanya. Akan tetapi berbuat adil. Cara untuk mendamaikan adalah beri hadiah secara rahasia. Tidak perlu untuk memberitahu, beri hadiah secara rahasia. Naam. Yang ke-27. Penulis berkata, "Idza ikhtasama abawaka ma'a zaujatik fakun hakiman wa afhim zaujatak annaka ma'aha in kana al-haqqu bijanibiha wa annaka muttarun liturdihima." Yang artinya, eh, jika kedua orang tua bertengkar dengan istrimu, nah ini yang saya sebutkan tadi, maka bertindaklah bijaksana. Jadi kuncinya ada pada sang anak. Ya, kuncinya ada pada sang anak. Dan beri peringatan kepada istrimu bahwa engkau berpihak padanya. Jika ia benar, usahakanlah engkau menjadi penolong yang terbaik. Jadi harus di sini si suami mempunyai peran penting mendamaikan antara orang tua dengan istri. Tidak condong kepada salah satu dari keduanya, tetapi dia berusaha untuk tidak durhaka kepada orang tua dan tidak menzalimi istrinya. Salah satunya adalah caranya ingatkan kepada istri bahwa, wahai sayangku, cintaku, manisku, rinduku, ya, kemudian apalah panggilan-panggilan yang bagus untuk istri, the core of my heart, misalkan apa saja panggilan untuk istri, ya, maka rayu istri agar memahami keadaan. Salah satunya adalah agar memahami keadaan supaya sang istri me- mengingat bahwa nanti dia juga akan seperti itu, dia juga akan menjadi mertua perempuan. Maka bersabarlah dengan keadaan sang anak yang ingin berbakti kepada ibunya. Nah, kemudian yang ke-30, penulis berkata, إذا اختلفت مع أبويك في الزواج والطلاق فاحتكموا إلى الشرع فهو خير عون لكم. Yang artinya, jika eh, engkau berselisih dengan kedua orang tuamu tentang pernikahan atau talak, maka kembalikanlah kepada hukum Islam karena hal itu merupakan jalan keluar yang paling baik. Nah, di sini fikih, fikih apakah wajib taat kepada orang tua
kalau seandainya orang tua memerintahkan kita untuk menikah dengan eh, apa namanya dengan orang pilihan orang tua, ya. Ada kitab menarik Ahkamu Birril Walidain, hukum-hukum berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di dalam kitab ini bukan dijelaskan tentang bagaimana berbakti ataupun apa keutamaan berbakti, tetapi hukum fikih berbakti kepada kedua orang tua. Contoh yang disebutkan dalam poin tadi, yaitu apa hukum apabila orang tua memerintahkan untuk menikah dengan perempuan tertentu. Ya, kita baca kitab ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya jika seorang perempuan yang dipilih oleh kedua orang tua, maka tidak wajib bagimu untuk mentaati kedua orang tuamu dalam hal tersebut. Karena kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang khusus bagimu dan engkau lebih paham terhadap dirimu. Dan orang tua tidak berhak untuk memaksamu menikahi perempuan tersebut yang engkau tidak menyukai. Ini tidak boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata pilihan orang tua dia suka, maka hendaknya dia menikahinya. Ini lebih baik. Ini lebih baik mentaati keduanya. Ya. Nah, kalau orang tua tidak suka terhadap perempuan pilihan kita, maka bagaimana? Dilihat apa ketidaksukaannya. Kalau seandainya ketidaksukaannya berkaitan dengan agama, maka pada saat itu wajib sang anak untuk taat kepada orang tuanya. Ya, wajib sang anak untuk taat kepada orang tuanya. Adapun kalau seandainya orang tua menolak dan tidak suka dengan pilihan anak, bukan karena sebab syariat, tetapi karena hanya sebab pribadi, ya, duniawi, maka pada saat itu seperti kurang cantik, kurang kedudukannya ini, kurang hartanya, maka pada saat itu tidak wajib atas sang anak mentaati kedua orang tuanya dalam hal ini. Ya, baik. Nah ini agak menarik. Ibu melarang sang anak untuk poligami. Bagaimana itu? Tidak berhak ibu untuk melarang anaknya berpoligami. Kenapa? Karena poligami adalah perkara yang disyariatkan dan jalan untuk menjaga kemaluan dan kesucian. Mungkin sang anak berhajat kepada istri yang kedua, ketiga, keempat. Nah, sebagian laki-laki kadang-kadang tidak mencukupi dengan satu istri. Dia memerlukan lebih dari satu, ya. Sebagian. Maka tidak boleh sang ibu menyempitkan untuk anaknya dalam perkara ini. Dan tidak boleh sang ibu melarangnya untuk hal ini. Baik. Baik.
Dan ini yang jelas buku ini bagus sekali ya untuk dibaca dan dipelajari oleh para anak agar bisa dia berbakti kepada orang tuanya di atas hukum fikih yang benar. Nah, selanjutnya yang ke-30. Penulis rahimahullahu taala berkata, Du'aul walidain mustajabun bil khairi wasyarr fahdhar du'ahuma 'alaika bisyarr. Yang artinya doa orang tuamu untuk kebaikan dan keburukanmu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, maka berhatilah terhadap doa keburukan dari mereka. Anak jangan sampai membuat orang tua berdoa keburukan untuknya. Nah, ini jangan sampai. Eh, dan begitu juga orang tua jangan sampai bermudah-mudah untuk mendoakan keburukan untuk anaknya. Kenapa? Karena doa orang tua itu kabul. Salah da'awatin mustajabat. Tiga doa yang dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda demikian. Salah satunya adalah da'watul walid. Doa orang tua. Hati-hati ini. Sang anak jangan membuat orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya. Sang orang tua jangan sampai mudah-mudah mendoakan keburukan untuk anaknya. Atas anaknya. Nah, itu tadi 29 ya. Yang ke-30 sekarang. Penulis berkata, "Ta'addab ma'an nas faman sabban nasa sabbuh." Qala sallallahu alaihi wasallam minal kabairi syatmur rajuli walidayh. Yasubbu abar rajul fayasubba ummahu wa abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Muttafaqun alaih. Yang ke-30 penulis berkata, bersopan santunlah terhadap orang tua orang lain, orang tua orang lain, ya. Karena barang siapa mencela orang tua orang lain, maka orang tersebut akan mencela, mencaci orang tuamu. Rasulullah SAW bersabda, di antara dosa-dosa besar adalah cacian seseorang terhadap kedua orang tuanya. Caranya bagaimana? Masa ada seorang anak mencaci orang tuanya? Tidak. Mencaci orang tua orang lain, maka ia akan mencaci ayahnya. Maka orang lain tersebut akan mencaci orang tuanya. Kemudian ia mencaci eh, ibu orang lain, maka orang lain tersebut akan mencaci ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang seperti ini anaknya adalah anak durhaka. Ya, hati-hati. Kemudian yang ke-31. Zur walidaik fi hayatihima wa ba'da mautihima wa tasaddaq anhuma wa akthir min ad-du'a'i lahuma qailan rabbi ighfirli wa li walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang artinya kunjungilah kedua orang tuamu ketika masih hidup dan sesudah meninggalnya. Bersedekahlah atas nama mereka dan perbanyaklah doa untuk keduanya sambil berkata, Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Wahai Rabbku, kasihilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Di sini ada 3 poin. Sering mengunjungi, kemudian sering menziarahi, ketika sudah meninggal, bersedekah atas nama mereka. Yang keempat juga berdoa untuk mereka. Ya, bersedekah atas nama mereka boleh. Dalam hadis sahih Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam eh, bersabda kepada seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya, ketika anak tersebut bertanya, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah atas orang tuaku yang meninggal dengan tiba-tiba? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq anha. Iya, bersedekahlah atas nama ibumu tersebut. Maka ini diperbolehkan dan itu salah satu amalan yang bisa dikerjakan setelah orang tua meninggal. Bersedekah atas nama orang tua. Berarti pahalanya itu terus mengalir kepada orang tua, terutama sedekahnya wakaf.
Nah, ini terus mengalir nanti untuk orang tua. Nah, kemudian tadi disebutkan berdoalah. Doa ini ada pada surat Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu disebutkan di dalam kitab surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Ya, ayat 24. Kemudian juga disebutkan doa untuk orang tua pada ayat surat Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim ayat 41. Ya. Ini doa-doa agar anak bisa mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah selesai bab berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang jauhilah dosa-dosa besar. Nah, saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Tafadhol. Baik Ustadz Jazakallah khairan atas nasihat dan ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita jalankan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin jamaah penutup mengaji yang Allah muliakan, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para ikhwah yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, dan bagi yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kami coba bacakan, Ustaz. Pertanyaan dari penanya. Eh, Penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Apakah boleh kita tidak mengucapkan kata seperti wahai ayah atau wahai ibu, tapi kita sebut biasa saja sesuai budaya kita, seperti emak gitu, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Boleh. Yang jelas tadi Syekh memberikan petunjuk agar tidak menyebut nama, terutama saat memanggil ya. Kemudian juga menyebut kunyah yang diawali dengan abu atau ummu. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penanya mengatakan, Ustadz, bisa tolong jelaskan lagi bakhil yang terlarang ke orang tua yang tadi beserta sedikit contohnya. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bakhil, sikap bakhil yang terlarang tadi kepada kedua orang tua maksudnya adalah dengan cara orang tua ini adalah orang yang sepatutnya kita nafkahi. Disitulah letak tercelanya sikap bakhil. Karena bakhil adalah man'u ma yutlabu mimma yuqtanabi. Melarang sesuatu dari yang semestinya diperhatikan. Nah, itu bakhil. Melarang sesuatu dari yang semestinya diperhatikan. Maka itu adalah sebuah kebakhilan. Contohnya adalah orang tua. Beliau berhak untuk mendapatkan jika sudah tua, tidak punya penghasilan, sang anak sanggup, maka beliau berhak mendapatkan sandang, papan, ya, berhak. Nah, ketika anak itu tidak memberikan sandang, pangan, papan, padahal orang tua berhak dan patut untuk diperhatikan, maka sang anak ini disebut dengan bakhil. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Masih kami buka kesempatan bagi para ikhwah yang ingin bertanya kepada Ustaz. Persilakan.
Tung ingin bertanya? Belum ada yang masuk, Ustaz, di chat sudah kita bacakan tadi dan belum ada yang resen, Ustaz. Tapi mungkin kita cukupkan saja karena sebenarnya sudah tidak ada yang bertanya atau mungkin ada closing statement atau kalimat penutup dari Ustaz. Jika ada, silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ada perkataan indah tentang berbakti kepada orang tua yang semestinya seorang anak harus mengingatnya. Ya, di antara perkataan indah tersebut hadis Rasul, ridallah fi ridha Rabb wa sukhtullah fi sukhtir ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Begitu juga dalam hadis sahih, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling luas. Ya. Siapa yang ingin, jagalah pintu tersebut. Siapa yang ingin, jagalah pintu tersebut. Kemudian ada lagi eh, perkataan yang indah tentang bakti kepada orang tua. Thalathu da'awatin mustajabat. Tiga doa yang dikabulkan. Da'watul walid liwaladih. Doa orang tua untuk anaknya. Maka doa ibu lebih tajam daripada pedang. Lebih lembut dari embun. Lebih tinggi dari langit. Jangan biarkan ia atau sang ibu mengeluh karena kelalaianmu, wahai anak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga perkataan yang luar biasa tentang bakti orang tua adalah al birrul walidain salafun wadain. Yang artinya berbakti kepada kedua orang tua adalah dia hutang yang akan dilunasi. Ya, dia hutang yang akan dilunasi. Maksudnya apa? Apa saja yang engkau lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuamu sekarang, maka engkau akan dapatkan perlakuan yang semisal dari anak-anakmu, dari anak-anak. Ini perkataan yang eh, disebutkan juga oleh para ulama salaf. Man barra walidayh lam yamut hatta yabirrahu abna'uh. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia tidak meninggal sampai anak-anaknya berbakti kepadanya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kita semuanya. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz, bisa meninggalkan meeting kita. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Saya para ikhwah yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah sudah kita simak penyampaian dari Ustaz, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan atau kekhilafan selama acara berlangsung. Semoga Allah mudahkan untuk jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.